Oke, kembali lagi di channel saya ya. Makasih buat kalian yang baru pertama kali nonton di video saya, apalagi yang sudah sering. Jangan lupa bantu subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan di setiap video terbaru dari saya. Kali ini tim hukum Ganjar emosi berujung di skakmat tim hukum Gibran. Ayo kita lihat dan kita reaction ya gimana videonya. Let's go. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud emosi kepada Gibran Raka Buming Raka karena mengeluarkan pernyataan mau diulang sampai menang. Nah, itu ya. Mau diulang sampai menang. Ganjar Mahfud itu tim hukumnya emosi. Katanya ini Gibran nggak ngerti apa-apa, menunjukkan kualitasnya yang rendah. Nah, itu ya. Tapi itu kemudian diskakmat oleh tim hukum dari 02 karena mempersoalkan yang bukan jalurnya. Mestinya dulu kalau memang ada gugatan di dalam proses pencawapresan Gibran sedari dulu, bukan sekarang. Betul. Mahkamah Konstitusi. Seru nih ya. Baik, kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ini kan Mas Gibran juga sempat merespon terkait tuntutannya. Mau diulang sampai jagoannya menang. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, Malu kali sih. tanggapan yang disampaikan oleh saudara Gibran ini mencerminkan kualitas dari pemimpin, calon pemimpin. Apalagi yang kita lihat ya sebagai cawapres. Dan kami sangat menyayangkan atas pernyataan saudara Gibran. Karena apa yang kami lakukan ini merupakan jalur konstitusional, jalur hukum, di mana kita mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan rentetan peristiwa dari awal proses saudara Gibran dicalonkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kemudian ada pemutusan juga dari etik MKMK terhadap saudara Usman yang merupakan paman dari saudara Gibran. Jadi pendapat saya bahwa apa yang disampaikan saudara Gibran terkait dengan permohonan kami di PHPU ini menunjukkan saudara Gibran tidak peduli terhadap iklim demokrasi yang jujur dan adil. Beliau tidak peduli kurang jujur apa yang jujur adil. Bagaimana kita membangun demokrasi dan membangun hukum di Indonesia agar ke depan lebih baik lagi. Oke, saya ke Bang Oto. Bang Oto, ini tanggapannya soal tuntutannya agar Gibran didiskualifikasi dan melakukan pemilu ulang. Ya, saya pikir begini ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Roni mengenai Gibran ini, pertama saya tanggapi dulu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Gibran ini sangat bisa dimaklumi karena permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi ini salah kamar gitu loh. Jadi artinya karena ini sengketa seharusnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi kan sudah terbatas, sudah ditentukan itu hanya sengketa tentang hasil pemilu. Nah, sedangkan di dalam permohonan-permohonan yang diajukan itu isinya semuanya itu soal TSM, soal pelanggaran pemilu yang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu sudah lari ya. Bahwa kalau soal-soal pelanggaran itu harus diajukan melalui Bawaslu, ya. Nah, ternyata bayangkan aja selama ini Pak Gibran ini kan sudah mengikuti pemilihan pencabutan nomor urut bersama-sama dengan paslon 1 dan 3. Kan? Artinya, kenapa? Artinya pihak 0103 kan sudah menerima legal standing daripada Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Iya, kan? Betul. Kemudian waktu debat di debat capres juga 103 juga sudah menerima eksistensi daripada 02 termasuk Pak Gibran sebagai calon presiden, kan, calon wakil presiden. Nah, debat-debat ini. Jadi kenapa justru dulu itu mereka itu siap berdebat, siap memilih nomor, karena nggak nyangka kalah mereka. Mengajukan keberatan tentang keberadaan daripada Pak Gibran. Nah, ini yang menurut saya yang tidak
tidak tepat, makanya Pak Gibran menyatakan seperti itu, maunya kalau sampai kapan gitu. Iya, betul. Kecuali memang kalau memang 0103 itu mau mengajukan keberatannya itu dulu di Bawaslu, maka itu tepat. Ya kan, setelah Bawaslu baru nanti ada keberatan ke Mahkamah, ke PT UN, PT Tinggi Tahun Negara, baru ke Mahkamah Agung. Itu loh. Oke. Sebetulnya kita pun berpikir sama, ya. Saya ulang-ulang kalimatnya dari tadi. Iya. Dari tim hukum 01, dari tim hukum 03 mengajukan sesuatu yang sebetulnya sudah basi. Iya, betul. Kalau istilah makanan itu sudah basi. Udah basi ya. Jadi bubur, nggak bisa lagi kembali menjadi nasi. Iya. Ya, proses pencawapresan itu sudah selesai. Pemilunya udah ada hasilnya. Dan itu jangan salah. Satu kali lagi saya ulang-ulang. Itu bukan keputusan KPU, tapi itu adalah mandat dari rakyat. Yeah. Suara rakyat. Suara rakyat ya kan. Kepada KPU, lalu KPU membacakannya. Tuh. Jangan terus membuat anomali. Ya, ini baru anomali yang sesungguhnya tuh. Ketika nasi sudah menjadi bubur, lalu mau dikembalikan lagi kepada nasi. Ini anomali yang sesungguhnya itu. Ya. Ketika proses perdebatan sudah selesai, ya, yang resmi disediakan oleh KPU, lalu mereka menikmati itu semua, dan sekarang mereka mau menggugat. Yeah. Ini kan kita dipaksa untuk menjadi gila cara berpikirnya. Kita dipaksa untuk menjadi gila, untuk tidak seolah-olah paham apa-apa sebagai masyarakat. Apalagi mereka mengatasnamakan rakyat lagi. Dan besok katanya akan mengepung Mahkamah Konstitusi. Ini apa namanya? Sudah kalah, yang terbukti curang ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka loh ya. Dari 03. Lalu yang teriak-teriak curang itu salah satunya dari 03 pula. Parah. Bukan aneh bin ajaib. PD-nya luar biasa. Maling teriak maling. Katakan ada isu bahwa kepala desa diintervensi, kepala desa diintimidasi, kepala desa suruh untuk membeli suara rakyat. Kita cek kepala desa di wilayah kita masing-masing. Saya tidak melihat di sini ada operasi dari kepala desa untuk membeli suara rakyat. Nggak ada. Batal itu. Kemudian ada kepala desa di Banjarnegara. Dia mengatakan nggak ada tuh pemanggilan dari kekuasaan atau dari tim 02 untuk membeli suara. Nggak ada. Itu valid yang ngomong itu kepala desa. Bukan mantan Menko Polhukam dan lain sebagainya. Bukan. Itu murni kepala desa asli. Jadi kita mau percaya kepada siapa sebetulnya? Udahlah, kalau kalah udah kalah. Akui dengan gentleman. Kalian harus memberikan pendidikan yang waras kepada masyarakat Indonesia. Harus bisa punya sikap jiwa kesatria. Itu ya. Tegas sekali Bang Plural ngomong. Mereka kayak nggak mau terima kekalahan. Mereka kayak mempermasalahkan masalah yang aturannya hari itu dibahas, tapi malah mereka bahasnya sekarang. Dan mereka menganggap omongan Gibran sebagai contoh nggak bagus, padahal itu sindiran yang pedas sih, ya kan? Sindiran pedas sekali. Mau sampai sih kapan? Mau sampai dukungan kalian yang menang baru senang gitu ya kan? Sindiran luar biasa sebenarnya itu ya, yang kalian anggap anak-anak rupanya itu yang kalian takuti. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.